Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nanang Math, berbagi untuk menginspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan 3 sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini kita langsung fokus ke nomor 1 ya. Di sini terdapat persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Loh, persamaannya kok lebih dari 3? Padahal katanya sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini, pada persamaan 1, 2, dan 3 itu mengandung variabel P, sehingga harus diurai kembali. Sedangkan pada persamaan keempat tidak mengandung unsur P, sehingga bisa dijadikan sebagai kunci. Sehingga persamaan ini kalau kita tuliskan kembali, Px ditambah Y ditambah dengan Z sama dengan 4, kemudian X ditambah dengan PY ditambah dengan Z sama dengan 4, kemudian yang terakhir X ditambah Y ditambah dengan PZ sama dengan 4 juga. Nah, di sini berarti kita bisa jumlahkan saja biar gampang. Nah, kalau kita hilangkan kan sulit juga ya, karena kan ada unsur P-nya. Maka cara paling mudah adalah kita menjumlahkan. Nah, di sini ada X-nya 2, maka bisa kita tuliskan menjadi PX ditambah dengan 2X, kemudian sebelah sini pun Y-nya adalah berarti PY ditambah dengan 2Y, dan pada unsur Z-nya pun PZ ditambah dengan 2Z. Sehingga hasilnya adalah 4 tambah 4 tambah 4 jadi 12. Nah, perlu kalian pahami juga di sini terdapat variabel yang sama. Nah, Px dengan 2x, sehingga bisa kita faktorkan. Faktornya sama-sama punya x, berarti ini kan P ditambah 2 dalam kurung, kemudian x. Kemudian cara yang sama pula, nah di sini Y-nya sama ya, berarti P ditambah 2 dalam kurung, kemudian Y ditambah, ini sama-sama punya Z, berarti P ditambah 2 dalam kurung Z sama dengan 12. Nah, sama ya, berarti demikian juga, oh ternyata faktornya sama lagi, ada punya P ditambah 2 juga. Berarti kita bisa faktorkan kembali, P ditambah 2, kemudian hasilnya adalah X, kemudian ini kan P tambah 2 nya juga sudah diambil, berarti tinggal Y. Udah P tambah 2 juga sudah diambil, berarti tinggal Z sama dengan 12. Seperti informasi yang pertama tadi saya sudah jelaskan, pada persamaan keempat sebagai kunci. Kuncinya bagaimana? Nah, ini lihat jelas, X tambah Y ditambah Z sama dengan 3. Sehingga kita bisa simpulkan P ditambah 2, nah ini X tambah Y tambah Z-nya adalah 3. Sehingga sama dengan 12. Nah, P ditambah 2 sama dengan, berarti kanan bagi kiri. Berarti P ditambah 2 sama dengan 4. Padahal kita di sini yang kita mau adalah P tambah 1 dalam hal ini. Maka di sini yang kita punya juga P tambah 2. Bagaimana caranya menjadi P tambah 1? Ya tinggal kurangkan saja 1. Berarti kalau ini saya kurangkan 1, 2 kurangkan 1 menjadi 1, maka yang kanan pun juga saya kurangkan 1, maka hasilnya adalah 3. Sehingga jelas P tambah 1 nilainya adalah 3, sehingga jawabannya adalah 3. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan bisa. Kita langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, kalau kita cermati, ini seperti pada latihan pertama ya. Nah, hampir nih. Berarti cara pengerjaannya pun juga sama. Artinya saya di sini melakukan pengulangan kembali latihannya. Berarti ini caranya kita bisa jumlahkan juga. Nah, berarti pada 1 per A-nya ada 2, maka bisa saya tuliskan menjadi 2 dikali 1 per A. Nah, bisa saja saya nulisnya 2 kali 1 kan 2 per A, jadi 2 per A boleh. Tapi akan jauh lebih mudah kalau kita menuliskan 2 dikali 1 per A saja. Nanti jauh lebih mudahnya ya, ini nanti prosesnya. Dengan demikian, kemudian 1 per B-nya pun juga ada 2, 1 per B-nya. Nah, ini 1 per B, ini 1 per B juga. Berarti 2 dikali 1 per B. Kemudian ditambah. Nah, di sini juga terlihat jelas ya, 1 per C-nya pun juga ada 2. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 1 per C
sama dengan, nah karena di sini dari awal kita menjumlahkan semua, maka ya kita jumlahkan sini hasilnya juga. Berarti di sini adalah 3/2 ditambah dengan 4/3 ditambah juga 5/6. Kalau kita amati dengan cermat, di sini terdapat bentuk yang sama, yaitu di sini dalam hal ini angka 2. Nah, angka 2-nya bisa kita faktorkan. Berarti dalam kurungnya itu adalah yang tidak samanya, 1/A, kemudian 1/B, kemudian 1/C. Jadi tanda di sini adalah ikut tanda yang di sini ya. Nah, ikut tanda ini nih. Nah, berarti biar sama. Kemudian hasilnya sama dengan, nah, di sini ada 2, ada 3, ada 6. Maka kita cari KPK-nya, karena untuk menyamakan penyebut dengan cara KPK. Berarti KPK-nya adalah 6 ya. Sudah diajarin lah ini waktu di SMP, di SD juga sudah malah. Berarti 6 bagi 2 dapatnya 3, kali 3 dapatnya berarti 9. Ditambah dengan 6 bagi 3 dapatnya 2, 3 kali 4, 8 ya. Kemudian ditambah 6 bagi 6 kan 1. 1 dikali dengan 5, berarti kan ya tetap 5. Nah, gitu ya. Berarti ini 2 buka kurung 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C sama dengan, nah ini kita samakan jumlahnya 9 tambah 8 17, 17 ditambah 5 22, berarti hasilnya adalah 22/6. Nah, di sini berdasarkan SPLTP di atas katanya yang diminta adalah 1/A sama 1/B. Ini adalah informasinya adalah katanya bentuknya adalah X/Y. Maka kita minta 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C sama dengan, nah ini kita bisa sederhanakan dulu nih. Ini sama-sama kita bagi 2, 11 bagi 2, 3 ya. Berarti tinggal 11/3. Nah, bentuk 2 dalam matematika itu adalah 2/1. Sehingga kalau dibagi kan kanan bagi kiri, maka akan berbalik. Penyebutnya jadi di atas, pembilangnya jadi di bawah. Sehingga kita tahu 1/A ditambah 1/B ditambah dengan 1/C hasilnya adalah tinggal ngaliin ya, 11 kali 1 11, 3 kali 2 6. Ingat kalau perkalian atas dengan atas, bawah dengan bawah, tidak boleh dikali silang. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan, nah berarti nilai X/Y di sini akan sama dengan bentuk ini. Nah, berarti kita tahu nilai X-nya itu adalah 11, nilainya adalah 6. Berarti karena yang diminta soal adalah X dikurang Y, maka nilainya menjadi 11 dikurang 6. Maka hasilnya adalah 5. Sehingga kita tahu jawaban nomor 2 adalah 5. Oke, semoga bisa ya. Kemudian kita langsung ke pertanyaan nomor 3 ya. Pertanyaan nomor 3 di sini tentang ekspedisi. Nah, di sini sebuah perusahaan ekspedisi berskala kecil merintis usaha dengan menghadirkan sejumlah kendaraan operasional terdiri dari motor, bajai, dan mobil. Nah, berarti ada motor, bajai, mobil. Berarti mewakili variabel-variabel ya. Berarti ini bisa jadi wakil X, bajai jadi wakilnya variabelnya Y, mobil diwakili oleh variabel Z. Nah, setelah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika seorang penjaga ditanya orang luar atau oleh orang luar, dia diharuskan menjawab kendaraan kami hanya berjumlah 15. Jadi kayaknya si penjaga ini bikin teka-teki dia katanya cuma jawabannya 15. Berarti X ditambah dengan Y ditambah dengan Z jumlahnya harus 15. Kemudian dia melanjutkan teka-tekinya, katanya jumlah roda keseluruhannya adalah 37. Padahal kita tahu motor itu rodanya jumlahnya 2, bajai itu 3, mobil itu 4. Maka kita bisa tuliskan 2X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 47 ya. Nah, ini 47. Kemudian berikutnya adalah selisih motor dan mobilnya 2. Nah, padahal kita tahu yang namanya selisih itu adalah bilangan besar dikurangin bilangan kecil. Berarti kita nggak tahu, tapi kita tahunya adalah motor mobil selisihnya 2. Motor itu kan mewakili X, mobil mewakili Z. Berarti
X dikurang Z sama dengan 2 atau Z dikurangin X sama dengan 2 gitu. Nah, disinilah kalian dituntut untuk berpikir kritisnya. Berpikir kritis di sini maksudnya adalah berpikir logis ya, atau kalian mampu berpikir untuk mengkritik segala sesuatu, baik itu soal maupun orang. Ya, kemudian di sini juga dijelaskan berarti bagaimana kita tahu nilai mana yang benar di sini. Nah, caranya adalah dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Nah, dari persamaan 1 dan 2 karena di persamaan ketiganya ini kita tidak tahu mana yang benar, tapi tidak ada fungsi Y-nya, maka kita hilangkan fungsi Y. Berarti hilangkan variabel Y. Jadi variabel Y kita hilangkan. Variabel hilangkan berarti otomatis pada persamaan pertama itu adalah kita kalikan 3. Berarti ini kita kalikan 3 nih semuanya. Pada persamaan pertama kita kalikan 3, maka menjadi 3X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 15 kali 3 kan 45 ya. Kemudian yang persamaan keduanya tidak berubah, maka tetap. Nah, 3Z maaf, ini bukan 3Z, ini harusnya 4 ya rodanya. Nah, ini 4, maaf nih. Berarti ini 4 sama dengan 47. Sehingga karena tandanya sama-sama plus, maka dikurang. Mau sama-sama min juga kalau tandanya sama tetap dikurang ya, kan sudah dikasih tahu informasinya. Maka kalau udah ini kalau sudah dikurang ya udah hilang saja. Berarti 3 dikurang 2, 1 ya, berarti X. Kemudian 3 dikurang 4, berarti min ya. Min Z sama dengan 45 dikurang 47, berarti min 2. Lah ini hasilnya min 2, kan nggak ada kendaraan hasilnya minus 2. Maka yang nilai X min Z ini salah. Berarti pernyataan X min Z itu salah. Berarti yang ini salah. Ini salah. Berarti otomatis pernyataan yang benarnya adalah yang Z dikurang X. Nah, berarti ini yang pernyataan benarnya. Berarti yang ini TM ya, tidak memenuhi. Otomatis kita sudah tahu bahwa nilai Z itu jauh lebih besar daripada nilai X. Nah, dari sini, kita ini kembali lagi, kalian dituntut untuk berpikir kritisnya. Kalau dari persamaan ini kita sudah selesai, kita tidak bisa diapa-apain lagi, maka akan kembali lagi persamaannya bentuknya Z dikurang S, dan lain sebagainya. Maka, kita cari tahu dengan proses trial error. Berarti, kita cari dengan cara trial error. Trial error adalah mencoba satu-satu, tapi dengan batasan tertentu. Berarti bukan main asal coba kayak waktu kalian coba-coba itu. Nah, yang waktu persamaan tentang balok, nah itu kalian coba-coba kan. Nah, kalau ini coba-coba tapi ilmiah. Nah, makanya disebut trial error. Dalam matematika dipelajari. Kemudian berarti kita ada X, ada Y, ada Z. Nah, di sini kita coba-cobanya. Misalkan yang kita sudah pahami adalah X Z itu jauh lebih besar daripada X dan selisihnya 2, tapi jumlah totalnya 15. Nah, dari itu kita misalkan pertama, misalkan kalau seandainya motornya itu jumlahnya cuma 1. Motornya 1 berarti mobilnya berarti karena selisihnya 2 berarti 3 dong. Nah, gitu kan ya. Kemudian bisa juga kita motornya kalau 1, kalau 2. Kalau motornya 2 berarti mobilnya kan karena selisih 2 berarti 4. Nah, gitu ya. Bisa juga kalau misalkan motornya berapa nih? 3 misalkan. Kalau jumlahnya 3 berarti karena selisihnya 2 berarti jadinya 5 ya. Nah, bisa juga kalau 4. Nah, kalau kalau motornya 4 berarti di sini mobilnya berarti karena selisihnya 2 6 gitu ya. Kemudian bisa juga masih banyak lagi lah, kalau ini kita coba-coba lagi lah. Nah, ini saya mau tuliskan kembali kalau misalkan ada kemungkinan lagi. Kalau mobilnya motornya 6 berarti mobilnya 8. Nah, yang di sini kita coba dari yang pertama dulu. Ini motornya 1, mobilnya jadi 3 kan selisihnya 2.
1 tambah 3 kan baru 4, karena jumlah totalnya 15, berarti di sini bajainya itu dia jumlahnya 11. Nah, kita bagaimana cara tahunya kalau ini benar atau salah? Nah, yang pertama adalah di jawaban tidak ada. Nah, itu pertama. Kalau mau dibuktikan ya silakan kita buktikan ya. Kita coba buktikan. Di sini karena rodanya 2, berarti kalau satu motor ya 2. Kalau karena ini ada 11 bajai, karena 3 roda berarti 33 ya. Kemudian mobil rodanya 4, karena ada 4 mobil jadi 12. Berarti kalau kita total 2 tambah 33 kan 35. 35 tambah 12 47. Nah, sesuai kan 47 dengan pernyataan yang pertama ini, pernyataan yang kedua 47. Nah, dengan cara yang sama juga, maka di sini 2 motor, mobilnya 4, 2 tambah 4, 6. 6 tambah berapa biar jadi 15, berarti tambah 9. Berarti ada nggak 9 di sini? Oh, ternyata 9 juga tidak ada. Berarti salah ya, nggak perlu dicek lagi. Kemudian berikutnya, nah, artinya kan tidak yang diminta soal, intinya gitulah. Kalau yang 3, 5. Nah, 3, 5 berarti 3 tambah 5, 8. Nah, terus 8 kemudian berarti bajainya 7, berarti 7 ada nggak? Oh, 7 ada jawabannya. Kita cek apakah benar. Nah, kita cek ya. Motornya juga berarti 3 kali 2 6, berarti rodanya 6. 7 kali 3 21, karena bajai 21 ya, jadinya mobil 4, 5 kali 4 berarti 20. Nah, ini 6 kali 21 kan 6 tambah 21, sorry, 6 tambah 21 kan 27, tambah 20 berarti 47. Berarti benar ya? Berarti sesuai ya, berarti jawabannya benar. Kemudian bisa lagi nggak? Nah, kita cek lagi aja ini, siapa tahu ada lagi. Nah, kita cek yang ini. Berarti kalau jawab yang 7 benar nggak Pak? Ya benar, nanti ada poinnya juga. Kita cek kembali, apakah nanti siapa tahu dari kalian ada yang menjawab yang lain juga, atau dua-duanya ya alhamdulillah. Berarti kalau misalkan jawabannya 4 ini, sepeda motornya 4, mobilnya 6, berarti kan 10, berarti di sininya 5. Loh, 5 juga ada ternyata. 5 di sini juga ada jawaban juga, tapi kita cek juga bener nggak dia gitu. Kita cek kembali ya. Cek kembali 4 dikali dengan 2 karena di sini motor, berarti 4 kali 2 dapatnya, oh sorry warnanya belum diganti. Berarti 4 kali 2 8. Nah, 8 ya rodanya, kemudian 5 kali 3 15. Kemudian 6 kali 4, 24. Ini 8 tambah 15, 8 tambah 15 kan 23 ya. 23 ditambah 24 juga 47. Oh, jawabannya ternyata benar loh. Berarti jawabannya lebih dari 1. Berarti 5 juga jawaban. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir adalah motornya 6, mobilnya 8. Berarti 6 tambah 8, 14. Biar jadi itu 15, berarti tambah 1. Nah, di sini 1 kan nggak ada jawaban. Meskipun kalau kalian hitung hasilnya sama, jawabannya benar juga, tapi kan tidak ada jawaban di sini. Otomatis. Nah, kalau misalkan kita coba lagi di sini 7, misalkan, nah, misalkan 7 motornya, mobilnya berarti kan karena selisih 2 berarti 9. Nah, 7 tambah 6 aja sudah 16, berarti bajainya nggak ada dong. Berarti yang ini salah ya. Bisa dipahami ya. Berarti untuk jawaban nomor 3 itu terdapat 2 jawaban, yaitu bisa 5 dan 7. Jadi kalian menjawab 5 ya benar, jawab 7 ya benar. Jadi yang mana saja bisa kalian jawab ya, dan nilainya pun benar. Atau dua-duanya juga sama, nggak masalah. Dalam hal ini juga karena di sini dituntutnya kalian berpikir kritis tadi. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ada A, B, C. Nah, karena bentuknya sudah A, B, C, berarti kita nggak usah lagi cari variabel jadi X, Y, Z, tapi cukup A, B, C. Nah, di sini dia jumlahnya katanya 16, maka kita tulis A ditambah B ditambah C sama dengan 16. Kemudian pernyataan berikutnya adalah kelereng B diambil 1. Nah, kalau diambil berarti dikurang toh. B dikurang 1. Katanya nilainya akan sama dengan kalau katanya B diambil 1 dan diberikan kepada A, berarti kan A nambah 1. Nah, katanya kelereng A akan sama dengan kelereng B, berarti B dikurang 1, nilainya akan sama dengan A ditambah 1. Nah, berikutnya, jika kelereng C ditambah 2, nah, kalau C ditambah 2,
maka katanya akan sama jumlahnya dengan kelereng A ditambah dengan B. Katanya informasinya kan berikut. Jadi ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, yang ditanya dalam soal adalah kelereng nih, C mula-mula, berarti mula-mula nilainya berapa? Nah, kalau kalian cermati lebih dalam dari soal tersebut, di sini ada nilai bentuk A tambah B, padahal pernyataan pertama juga A tambah B ada. Berarti bisa kita substitusi langsung, A tambah B itu nilainya adalah C plus 2 ditambah dengan C. C ini adalah C yang ini ya. Nah, C ini yang ini nih. Nah, tidak berubah ya. Sama dengan katanya 16. Berarti kan C ditambah dengan C ya 2C. Ditambah 2 sama dengan 16. 2C sama dengan 16 dikurang 2 pindah ruas ya. Plus 2-nya. Kemudian jadinya 2C sama dengan 14. Nah, yang dimintakan C saja. Berarti di sini kanan dibagi dengan kiri. Berarti C menghasilkan nilai 7. Sehingga kalian tidak harus cari nilai A berapa, B berapa, C berapa. Tapi kalian bisa langsung tahu nilai C-nya. Nah, kalau kalian paham dalam hal ini, kalian cermat dalam melihat soal ya. Nah, insya Allah seperti itu. Kemudian berikutnya kita bahas ke soal nomor 5, soal terakhir. Nah, soal terakhir ini juga sama, berlogika saja. Sebenarnya kalau kalian mempelajarinya lebih jauh, bacanya pelan-pelan, lebih cermat, kalian bisa menjawabnya dengan sangat mudah ini. Katanya, sebuah wahana diperbolehkan diisi oleh maksimum 10 orang. Nah, ini kalimat kata kunci nih, maksimum 10 orang. Baik dewasa maupun anak-anak. Artinya, dewasa 10, anak-anak juga 10. Atau dewasa dan anak-anak dicampur jumlahnya yang penting 10. Dikarenakan meringati bla bla bla, pokoknya ini sifatnya adalah memberitahukan sekedar informasi. Meskipun kalian menghitungnya satu persatu, jawabannya pasti juga sama hasilnya. Tapi kalau kalian pahami dengan cermat, baik-baik kalimatnya. Di sini kan ada kalimatnya. Seandainya isi seluruh wahana tersebut adalah anak-anak. Nah, ini kata kunci. Berarti kan anak-anak jumlahnya 10. Berarti kalian hanya cukup menghitung harga per anak kan 5.000. Jumlah anak-anak yang difullkan kan adalah 10 orang. Maka jumlah total yang diperoleh oleh wahana tersebut pada hari itu adalah 10 kali 50, karena kebetulan yang naik anak-anak saja, berarti 50.000 saja. Artinya kalian tidak perlu menghitung bentuk yang lainnya, maka kalian sudah tahu langsung jawabannya adalah 50.000. Demikian pembahasan kita pada pembahasan latihan 3 SPLTV. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.